Kau udah ngerjain tugas ergo? Udah apa belum ya? Aku pun lupa. Aku peningkali loh. Gara-gara hari ini juga aku sakit perut. Kenapa? Kau hari keberapa emang? Aku hari pertama sih. Ini susah loh. Halo. Halo, dari mana kalian? Gara kan yang sana tadi. Kenapa? Kila pucat kali Oh iya, bibirnya. Kil. Sini, Pucat sini, kali duduk ya, dulu, si Kil. Tapi kenapa emang kalau hari pertama haid itu sakit kali loh rasanya? Iya nggak sih? Apa karena pola makan kalian yang sembarangan kali ya? Kalian mungkin tak makan-makan kayak mana di luar sana? Iya, apalagi Iya kan juga kita ya. sering makan junk food gitu nggak sih? Iya. Kalian tahu nggak sih sebenarnya kenapa aku dari tadi diam-diam gini? Kenapa? Kalian tahu, sumpah, aku dari 4 bulan yang lalu nggak mens, bayangin kalian weh. 4 bulan? Lama Sumpah. kali loh, Nes. Aku benar-benar kayak aku mau ngasih tahu ke orang tua aku, cuman aku nggak berani, aku takut. Sampai ke teman-temanku aja aku nggak ngasih tahu. Benar-benar aku. Sumpah kau coba kau cek ke dokter. Iya, coba ke dokter Takutnya aja. ada penyakit-penyakit Sumpah, iya. gitu loh. Iya sih, ada yang bilang kayak gitu. Cuman aku nggak berani pergi sendiri ke dokter. Aku takut. Nanti kok nggak ditemenin deh. Iya, sama kami. Iya sih. Kan bayangin aku 4 bulan nggak ngeluarin darah kotor dari perutku. Makanya aku asal makan yang pedas, perutku sakit kali, langsung nggak tahan gitu sumpah. Jadi kayak mana ya kira-kira solusinya? Aku bingung. Ya udah, intinya kita ke dokter Iya, ke aja dokter dulu. aja. Ya udah. Daripada kamu Biar overthinking. diperiksa. Iya, biar diperiksa juga kan. Oh iya, Wendo jam berapa ya? Iya, kayaknya mau kerja kelompok nih, teman-teman udah nunggu. Oh iya, udah jam lanjut aja makan kali ya. siang lagi ya. Iya, Iya, lanjut deh. Oke. Duluan ya, dadah. Semangat. Dadah. Aduh semoga aku gak kenapa-napa ya benar-benar takut kali sih pakai. Nggak apa-apa, Nes. Udah semangat. Kau pokoknya pikirin positif. Pikiranmu tuh positif aja, jangan negatif-negatif. Kakak tuh jangan overthinking. Iya sih, cuman aku nggak kayak benar-benar nggak berani, apalagi jumpa sama dokter baru ini lagi kan, tanpa orang tua lagi. Nggak apa-apa. Ini kan biar kita tahu juga kenapa kamu kayak gitu. Ya makasih ya Atas nama Ibu Agnes. Iya saya. Silakan. Aku masuk ya Ya, nggak apa. Doain aku Semangat. Kasih. Oke, Bapak Ibu, namanya siapa ya, Bu? Nama saya Ibu Agnes. Dengan umur Umur saya 24 tahun. 24 tahun. Ya. Keluhannya apa ya, Bu? Ini dok, saya sekitar 4 bulan ini gak mengalami menstruasi dok. Jadi saya udah berniatan untuk konsul dok. Soalnya dengar-dengar dari teman-teman saya itu bahaya gitu dok. Cuman saya nggak berani gitu. Oke, baik. Jadi dari keluhan Ibu yang tidak bulan mengalami tidak mens ya. Iya. Jadi kita bisa periksa dulu ya, Bu. Boleh, Kita dok. berbaring dulu. Oke dok. Oke, dari hasil pemeriksaan saya, Ibu mengalami penyakit aminoria tipe sekunder. Jadi, saya mau nanya nih Bu, apakah akhir-akhir ini pola makan Ibu tidak seimbang atau tidak baik? Iya sih dokter, saya suka makan makanan yang bisa dibilang tidak beres ya, kayak saya suka junk food gitu dok. Oh, jangan. Terus saya juga kurang buat minum air putih dok. Gitu sama. Oke, baik. Dari apakah Ibu juga menggunakan obat kontrasepsi atau sejenisnya? Tidak sih dok, saya tidak pernah. Jadi dari mengkonsumsi makanan obat. aja ya? Iya. Kalau stres mungkin Bu? Bisa jadi karena saya lagi proses di nyusun skripsi S2 saya sih dok. Oke, baik. Jadi pikiran saya tuh benar-benar sepertinya berpengaruh ya dok. Iya, jadi itu semua penyebab-penyebab terjadinya penyakit ini. Oke, baik Bu, yang bisa saya sarankan ya Ibu harus makan sehat 5 sempurna. Ibu harus jaga kalori, makan yang seimbang. Ibu juga harus banyak-banyak minum ya Bu, 1 hari 2 liter. Lalu
Kalau misalnya ibu lagi menyusun skripsi, boleh. Tapi jangan stres secara berlarut-larut. Itu akan mempengaruhi hormon ibu. Iya sih dok, soalnya saya juga tidur jadinya kan lama-lama gitu ya dok, sering begadang. Dan saya juga kayak susah buat makan sayur gitu, makanya kayak bener-bener gak teratur banget makan saya dok. Iya, jadi ini saya resepkan obat ya, Bu. Oke dokter, terima kasih ya dokter. Sehat selalu ya, Kak. Audev, Kak, ngapain di sini? iya aku soalnya mau konsul kan. Soalnya aku kan udah 15 tahun. Aku belum mens. Emangnya jadi ODP kenapa ya nggak mens? Nggak tahu loh kak, kayaknya faktor keturunan juga ya. Ya mungkin nggak sih? Loh kakak kok ada di sini kak? Iya kakak soalnya ada penyakit di perut kakak. Kayak bisa dibilang itu penyakitnya amenorrhea. Soalnya 4 bulan ini kak juga nggak mens Depi. Gitu ya kak, cepat sembuh ya kak. Iya makasih ya Depi, aku pulang duluan ya. Ayo teman-teman. Jadi di sini saya akan ngejelasin apa itu amenorrhea. Amenorrhea adalah kondisi di mana ketika seorang wanita tidak mengalami menstruasi. Amenorrhea itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada amenorrhea primer dan yang kedua ada amenorrhea sekunder. Apa sih perbedaan keduanya? Yang pertama, amenorrhea primer. Amenorrhea primer itu adalah kondisi ketika di mana ada seorang wanita yang sudah berusia 15 tahun tapi tidak mengalami menstruasi. Yang kedua, amenorrhea sekunder. Amenorrhea sekunder itu adalah di mana ketika ada seorang wanita yang memiliki siklus menstruasi yang normal namun secara tiba-tiba tidak mengalami menstruasi selama 3 bulan atau lebih. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penyebab dari amenorrhea. Salah satu penyebab utama amenorrhea adalah gangguan hormonal seperti sindrom ovarium polikistik atau PCOS yang menyebabkan ketidakseimbangan hormon reproduksi. Yang kedua ada hiperprolaktinemia, yaitu kadar hormon prolaktin yang terlalu tinggi. Gangguan hormonal yang selanjutnya yaitu gangguan kelenjar tiroid, seperti hipotiroidisme. Namun, amenorrhea juga bisa terjadi secara normal, misalnya saat kehamilan, menyusui, atau menopause. Selain itu, penggunaan obat-obatan tertentu juga dapat mempengaruhi siklus menstruasi, seperti obat kontrasepsi hormonal, obat untuk gangguan mental, hingga kemoterapi. Tidak hanya faktor biologis, gaya hidup juga bisa menjadi penyebab amenorrhea. Misalnya olahraga yang berlebihan, stres berkepanjangan karena mengganggu fungsi hipotalamus, yaitu bagian otak yang mengatur hormon menstruasi, serta gangguan makan karena menyebabkan tubuh kekurangan nutrisi yang dibutuhkan untuk menstruasi. Oke, yang selanjutnya ialah gejala dari amenorrhea primer. Amenorrhea primer ini ialah di mana seseorang tidak mengalami masa menstruasi bahkan di saat umur 15 tahun. Dia belum pernah mengalami menstruasi sama sekali. Dan juga tidak adanya tanda-tanda pubertas atau tidak terjadi pertumbuhan payudara pada seorang wanita tersebut. Oke, yang selanjutnya ialah gejala dari amenorrhea sekunder, di mana seorang tidak mengalami menstruasi bahkan sampai 3 siklus berturut-turut. Oke, yang selanjutnya ialah di mana seorang itu bisa mengeluarkan ASI bahkan di saat dia tidak sedang menyusui, karena terjadinya peningkatan hormon prolaktin yang ada dalam dirinya. Lalu rambut rontok, bahkan pertumbuhan rambut pada sekitar wajah atau bagian tubuh lainnya secara berlebihan. Yang selanjutnya ialah timbulnya jerawat secara berlebihan, sakit kepala, sakit panggul secara berlebihan, itu dikarenakan karena hormon yang tidak seimbang. Lalu yang terakhir ialah gangguan penglihatan dalam beberapa kasus. Di sini selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai mitos dan fakta tentang amenorrhea sekunder. Mitos yang pertama adalah orang yang tidak menstruasi dalam beberapa bulan bukan berarti seseorang itu dipastikan hamil. Faktanya, kehamilan adalah salah satu penyebab, tetapi amenorrhea sekunder ini juga bisa disebabkan oleh gangguan hormon seperti PCOS, tiroid, stres berat, olahraga berlebihan, ataupun berat badan yang rendah. Mitos yang kedua adalah menstruasi yang berhenti karena olahraga berlebihan ataupun diet ketat itu tidak berbahaya. Faktanya, amenorrhea sekunder ini akibat gaya hidup dapat mengganggu kesehatan tulang ataupun yang sering disebut dengan osteoporosis dan juga bisa mengganggu fungsi hormon yang dalam jangka panjang. Mitos yang ketiga adalah amenorrhea sekunder selalu permanen.
Faktanya, dalam banyak kasus, menstruasi dapat kembali setelah penyebabnya itu sudah diatasi, misalnya dengan mengurangi olahraga yang berat ataupun memperbaiki pola makan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak dari penyakit amenorrea. Ada 3 dampak dari penyakit ini. Yang pertama, terjadinya kesulitan hamil pada wanita yang mengalaminya. Hal tersebut disebabkan karena tidak maksimalnya proses ovulasi di dalam tubuh. Yang kedua, terjadinya penyakit osteoporosis yang menyebabkan patah dan keroposnya tulang. Hal tersebut disebabkan oleh kadar estrogen yang rendah. Yang ketiga, gangguan psikologi. Gangguan psikologi ini lebih kecemasan, depresi karena wanita tersebut mengalami penyakit ini. Tubuh setiap perempuan adalah unik, dan gangguan seperti amenorrea adalah sinyal dari tubuh Anda untuk meminta perhatian lebih. Jadi, jangan takut untuk berbicara dan mencari bantuan medis karena tubuh Anda berhak atas kesehatan reproduksi yang optimal. Mulailah dengan mengenali pola menstruasi dan pahami apa yang normal bagi tubuh Anda. Karena hal tersebut tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memberi kekuatan pada perempuan lain untuk mengenali dan mengatasi masalah kesehatan mereka lebih awal. Menurutku ini aku nggak Apa? Soalnya aku Perutku sakit. bodoh kan? Tapi kenapa di sini kak? Iya, aku. Oke Bu, dari hasil yang sudah hasil lab emang Ini aku akan menjelaskan kalau aku lab. Ya. karena mengganggu itu bagian otak. Iya ya. Aku udah diam loh tadi. maksudnya ialah oke Kak. Mengenai mitos dan fakta dari ulang fakta dari